Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang designing and managing service, yang dimana desain atau designing dalam pelayanan adalah proses sistematis untuk merancang layanan dengan fokus pada kebutuhan, pengalaman, dan keterlibatan pelanggan. Proses ini melibatkan tentang pemetaan perjalanan pelanggan, identifikasi titik kontak, serta kolaborasi lintas fungsi untuk menciptakan pengalaman perjalanan yang konsisten, ternilai, dan mudah diakses. Desain pelayanan juga menekankan pendekatan tentang holistik, kreatif, dan berpusat pada manusia, serta mendorong co-creation antara pelanggan dan penyedia layanan. Sedangkan manajemen pelayanan atau service management adalah serangkaian aktivitas yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, dan perbaikan keberlanjutan atas layanan yang diberikan. Tujuannya adalah untuk memastikan pelayanan yang berjalan sesuai standar, memenuhi harapan pelanggan, mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan lingkungan bisnis, dan manajemen pelayanan juga melibatkan pengukuran kinerja, pengelolaan sumber daya, dan pengembangan strategi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan. Nah, jadi desain dan manajemen pelayanan atau designing and managing service itu adalah bidang strategis yang menggabungkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pelanggan, inovasi organisasi, dan integrasi lintas fungsi untuk menciptakan layanan bernilai tinggi dan berkelanjutan. Konsep dasar dari desain dan manajemen layanan yaitu menekankan pentingnya memahami pengalaman pelanggan serta menyeluruh, mengelola perjalanan pelangganan atau customer journey, serta mengintegrasikan berbagai titik kontak atau touch point untuk menciptakan pengalaman yang konsisten dan memuaskan. Pendekatan ini juga menuntut kolaborasi antara pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal serta melibatkan aktif pelanggan dalam proses co-correction dan co-decision. Nah, sedangkan manajemen layanan meliputi perencanaan, pengembangan, implementasi, pemantauan, dan perbaikan keberlanjutan atas layanan yang ditawarkan. Proses ini mencakup identifikasi kebutuhan pelanggan dan pengembangan spesifikasi desain, pengujian konsep, implementasi, serta evaluasi layanan dan kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya yaitu tentang proses dan tahapan utama desain dan manajemen service yang terbagi menjadi 5. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan pelanggan, yaitu layanan yang sukses berakar pada pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua, pengembangan konsep dan spesifikasi desain, yaitu melibatkan analisis fungsional, pemetaan proses, dan penggunaan alat seperti quality, function, development atau QVD untuk merumuskan atribut layanan. Yang ketiga, kolaborasi dan keterlibatan stakeholder, yaitu kolaborasi lintas fungsi dan keterlibatan pelanggan sangat penting untuk inovasi dan peningkatan proses layanan. Yang keempat, implementasi dan pengelolaan operasi, yaitu meliputi perencanaan, kapasitas, pengelolaan permintaan, serta integrasi teknologi dan sumber daya manusia. Yang kelima, evaluasi dan perbaikan keberlanjutan, yaitu mengukur kinerja layanan, analisis kepuasan pelanggan, dan menyesuaikan strategi untuk memastikan relevansi dan keunggulan layanan. Nah, pembahasan yang terakhir itu tentang faktor kunci keberhasilan desain dan manajemen layanan. Yang pertama itu dukungan manajemen puncak. Kepemimpinan dan komitmen manajemen sangat mempengaruhi keberhasilan inovasi dan layanan. Yang kedua, fokus pada pelangganan. Orientasi pada kebutuhan dan pengalaman pelanggan menjadi inti dari desain dan manajemen layanan modern. Yang ketiga, kolaborasi dan komunikasi.
yaitu sinergi antara tim desain, manajemen produk, dan pemangku kepentingan lain untuk memperkuat hasil layanannya. Yang keempat, integrasi produk dan layanan. Sistem produk layanan atau Product Service System atau PSS memperkuat posisi, nilai, dan daya saing dalam organisasi. Sekian pembahasan dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.